Nanti kalau Maksudnya? berita ini Maksud apa? ada news berita kan tiap 1 minggu pasti ada berita. Contohnya begini, jadi berita yang saya maksud itu adalah kalender ekonomi yang ada di ini yang saya coba tunjukkan dulu, sehingga saya paham Bu, saya paham betul kalau ada berita besar, saya paham dampaknya seperti apa, berapa dampaknya, berapa pip pergerakannya, ya setidaknya kita bisa membaca di sana. Nah seperti ini yang di eh, website ini ya, di www.forexfactory.com ini memberikan informasi jadwal berita. Jadwal berita di mana jadwal berita ini berdampak besar atau kecil ya, tergantung dengan ini dampaknya. Kalau warna merah berarti berdampak besar, kalau warna oranye berdampak sedang. Sampai paham begini karena ini sangat sangat mudah sekali kita mengambil peluang-peluang cepat ketika berita. Kalau berita besar begini, ini bergerak candlenya cepat sekali. Dalam hitungan detik itu bisa bergerak cepat sekali. Yang merah-merah begini. Ya, dulu kita Itu sering dilihatnya beritanya kapan, Mbak? ya di sebelah kiri kan ada ini. Di sebelah kiri kan ada hari Jumat, kemudian 23 April begitu. Maksud saya tuh ngelihatnya tuh tiap hari ya, Mbak? Iya, tiap hari dilihat. Jadi jangan tiap hari buka websitenya ini www.forexfactory.com. Nanti dilihat kalender di sini akan muncul. Nah, dilihat kalau kita lihat kalender nanti akan muncul harinya, hari tanggalnya. Misalkan hari hari ini Kamis ya, hari Kamis, kemudian ada berita ini jamnya 18.45. Beritanya berdampak merah besar terhadap euro, bukan terhadap emas tapi terhadap euro. Jadi kalau transaksi kita atau kita menggunakan per euro USD, maka ini sangat berpengaruh nanti. Hari Jumat misalnya, hari Jumat sama besok jam 14.15, jam 2 siang, jam 2 per 4 siang ada berita yang berdampak besar, berpengaruh terhadap euro, ya, berpengaruh terhadap euro. Ini sangat berdampak dan kita kalau paham begini bisa memanfaatkan dengan cepat ya potensi-potensi yang ada ini. Ya, buat apa? Buat kehati-hatian kita untuk nanti memanfaatkan dengan cepat. Ini biasanya kalau berita besar begini Mas, Bu, jadi kalau berita besar begini, ini 1 detik aja bisa bergerak cepat sekali. Hmm. Kalau berita berdampak besar. Biasanya berita itu rata-rata jam 2 siang ke atas. Jam 2 Oh, kemudian jam setengah 8, kemudian setengah 9 begitu ya. Nah ini jam 2, jam 3, ada jam 8 kurang seperempat ya, kemudian ada jam berapa? Jam 21.30, jam 1 malam, setengah 2 malam, jam-jam berita malam biasanya. Karena di sana itu siang. oh iya betul, Pak. Ya, kalau di kita pagi di sana siang. Jam kerjanya dia siang. Kalau kita malam gitu. Berarti kita sering lihat ya, Pak ya? Eh kalau bisa tiap hari harus dilihat. Ini soalnya memberikan informasi berita yang berdampak besar. Kalau kita tidak lihat begini, tiba-tiba kita entry sampai siang misalkan ada berita berdampak jam 1.30 berdampak besar, tiba-tiba kaget loh. Saya sell tiba-tiba kok pasarnya naik dengan cepat tinggi begitu. Nah, karena kita tidak melihat kalender ekonomi. Ada berita berdampak besar atau tidak di sana. Ya, ini cara kita untuk melihat eh, kalender ekonomi. Kalau misalkan kita Ini punya transaksi USD misalkan atau Euro USD atau XAU USD, kemudian tanggal 29 April ini ada berdampak pada USD misalnya, maka kalau kita punya transaksi usahakan 30 menit sebelum berita ini kita clear, tidak punya dagangan di sana. Kenapa? Karena kalau nanti berlawan arah dengan dampaknya kita bisa kena floating banyak, sangat besar kita floatingnya. Maka hati-hati untuk
kalender ekonomi yang berdampak merah-merah begini. Setidaknya tahu tanggalnya. Ya, caranya membaca bagaimana? Oke, saya contohkan dari awal ya. Kita melihat contoh, misalkan pertama kita buka dulu di www.forexfactory.com. forexfactory.com. Nah, ini dulu. Setelah ini jangan lupa di setting tanggalnya. Tanggalnya itu di atas ini ya. Di bawahnya today ini ada tanggal. Di bawahnya today ini ada tanggal, ada jam ya. Ada jam 11 sekian. Jamnya ini kita cocokkan dengan jam yang ada di kita, bukan di luar, bukan jam server di sana. Cocokkan dengan kita dengan cara klik tadi di jamnya tadi, akan muncul seperti ini, time zone. Ini harus dipilih Jakarta, jangan milih Malaysia, jangan milih Hong Kong, nanti beda jamnya. Pakai yang Bangkok boleh, Hanoi boleh, Jakarta boleh, karena ini satu paket GMT plus 7 ini satu waktu yang tepat ikut Jakarta. Kemudian time formatnya bisa 24 jam, kemudian disimpan. Nanti kalau sudah akan menyesuaikan jam yang di komputer, jam yang ada di HP sesuai dengan yang di kalender nanti. Kalau nanti beda, nanti bisa jam luar negeri nanti. Ya, Jamnya di mana tadi, Pak? Dikliknya di mana? jamnya dikliknya di sebelah kiri atas. Pakai HP atau pakai laptop? HP, Pak, tapi udah nih, Pak. Ada. GMT 07 Jakarta udah. Oh iya sudah. Kalau sudah ya sudah. Berarti udah ya, Pak ya? Sudah masuk berarti. Kemudian di sebelah kanan lagi ada namanya filter, ada namanya untuk menyeleksi mata uang yang akan kita lihat. Kalau kita tradingnya di emas saja, maka euro tidak perlu dimunculkan biar tidak terlalu banyak. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan itu ada gambar seperti gelas mungkin ya. Kalau di sana tidak tahu Oh iya, gambarnya. Pak. Diklik aja Jelas, di Pak. sana, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Kemudian pilih yang berdampak besar, medium, mata uangnya kita cukup USD kalau emas. Kemudian di apply filter. Nah, USD. nanti Oh iya. ya nanti kan muncul seperti ini tanggalnya. Oh, ternyata tanggal-tanggal terdekat tidak ada berita misalkan. Atau hari ini Kamis berarti ada berita tapi berdampak orange, enggak apa-apa misalkan. Nanti jam 19.30 ada berita berdampak orange, ya berdampak sedang. Tapi pengaruh biasanya tetap pengaruh walaupun tidak panjang. Oke, seperti itu kira-kira. Yang penting tahu aja jadwalnya. Untuk selanjutnya mungkin Bu Ninis ada pertanyaan Ibu, monggo, baru masuk mungkin ada kesibukan lain tadi. Belum, Pak. Iya, Kelewat. Saya kira tadi nggak ada kelas, Pak. nggak apa-apa sudah. Ada pertanyaan Maaf ya, mungkin? Bapaknya. Ada pertanyaan mungkin? Ya ampun. Baik, kalau ada pertanyaan nanti sampaikan, boleh di chat, boleh ditanyakan, boleh. Bu Seanturi lagi mau bertanya lagi, Bu. Pak, berarti kalau kayak gini, Pak, Oke. kita dengan candle-nya harus super hati-hati ya, Pak ya? Ya, sangat berhati-hati, Bu. Hmm. Sekarang masuk di XAU dulu lah. XAU lagi. Nah, saya coba untuk lihat yang XAU tadi. Nah, ini kan di atas ada area resisten, kemudian nah ini tiba-tiba di area resisten juga ada warna berubah dari hijau menjadi merah. Jadi hijau menjadi merah, kemudian nah sebenarnya kalau sudah merah begini, ini tetap berpotensi untuk turun tapi tidak terlalu panjang karena berdekatan juga dengan support. Ini sangat rawan sekali ketika ini betul-betul area konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Konsolidasi itu marketnya tidak ada tren naik dan turun sama atau hampir sama. Ini kan konsolidasi begini. Kalau tren kan jelas, tren itu jelas, kecenderungannya kelihatan mau ke atas maupun bawah kelihatan. Kalau ini datar, walaupun ini merah berjajar tapi belum tren, Bu. Jadi jangan dilihat ini sebagai tren karena karakter atau struktur yang terbentuk sebelumnya ini sudah sampai di sini merahnya. Kemudian naik sampai di atas,
nanti akan diturunkan paling tidak segini lagi, kembali lagi ke atas lagi, dan bisa saja nanti naiknya tambah panjang karena tren naik masih kuat. Apalagi kalau kita lihat di D1, nah ini di D1 yang terdekat ini kecenderungannya masih ke atasan, kecenderungannya masih ke atas. Jadi kalau mau entry masuk, selalu perhatikan satu, struktur candle, yang kedua support dan resisten, yang ketiga perhatikan area retracement, yang keempat perhatikan pola candle atau karakter candlenya. Itu kalau ada breakout, nah beda lagi. Kalau ada breakout nanti kita ikut breakout dulu, misalkan breakout begini. Kalau misalkan breakoutnya di atas, berarti ikut di atas, ya begitu. Kondisi seperti ini tidak boleh masuk, tidak aman untuk kita entry, ya kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, naik maupun turun, tadi ada perhatian tadi yang seperti yang saya catatkan tadi. Jangan lupa memperhatikan area support resisten, strukturnya dilihat bagaimana arahnya. Walaupun ini nanti turun terus kecil-kecil ya, tapi kalau misalkan betul-betul sudah panjang, sudah melewati support ini, ya kita boleh manfaatkan potensi sell untuk sementara. Artinya sementara ini harus cepat keluar kalau sudah profit, karena berpotensi nanti kembali lagi mantul lagi ke atas lagi. Kecuali ini sudah merahnya sudah panjang begini, ya mengalahkan hijau sebelumnya. Nah, kalau berperang begini, kalau ibaratnya kita tarungkan dengan warna hijau yang di sini, ini sudah menang. Baru kita ikuti sell yang panjang. Ya kita gabungkan aja kayak kemarin kita membandingkan dengan candle-candle yang ada. Candle yang dominan ini warna hijau, kalau kita gabungkan begini. Ini candle hijau kita gabungkan. Kemudian merah hijau, merah hijau, merah hijau, mana yang dominan terakhir? Misalkan merah begini, berarti ya dari ujung di sini dikuasai merah. Tinggal nanti kita bandingkan, kita tarungkan, bahasa gampangnya kita tarungkan begini. Nah nanti mana yang lebih kuat, mana yang dominan. Nah yang dominan ternyata yang merah misalkan, maka kemungkinan besar dia akan turun. Ini kalau bertanding seperti ini, seperti yang kemarin kita sampaikan, namanya kombinasi candle, maka yang terjadi seperti ini nanti. Menjadi ini candle yang tersisa, candle yang tersisa adalah warna merah. Ini candle yang tersisa warna merah, kemudian pertemuan antara body merah dengan body hijau ini melebur menjadi satu, menjadi ekor begini. Sehingga yang kita dapatkan informasi penolakan seller yang panjang, body yang kecil. Ketika ekornya di atas berarti penolakan sell kuat sekali, berarti potensi sell akan sangat kuat. Ya, ini cara kita menggabungkan beberapa candle menjadi satu informasi, satu candle lebih sederhana dan memberikan informasi. Itu caranya. Jadi secara bertahap kita bisa lihat di sana nanti. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau mau bertanya panjang lebar, monggo kita lebih santai, lebih ke diskusi boleh. Nanti biar tidak ada ganjalan ketika kita entry. Sekali lagi, ketika mau memperbaiki kualitas trading kita, teknik kita, sistem trading kita, jangan lupa untuk selalu membuat satu catatan kecil. Jangan malas untuk membuat satu catatan-catatan kecil terkait dengan yang kita uji cobakan. Contoh tadi seperti misalkan saya mau entry buy atau sell, perhatikan apa yang menjadi dasarnya. Yang menjadi dasar kita apa, kemudian masuk di situ, hasilnya bagaimana, nanti dibuat catatan di sana. Kalau salah, oh ternyata salah, mungkin nanti bisa didiskusikan. Kalau betul, besok lagi kalau kembali lagi kasusnya kita bisa ulang lagi. Sekali lagi kesimpulannya mungkin perlu diingat, yang pertama perhatikan
dalam menganalisa ya, perhatikan struktur candle, perhatikan support dan resisten, kemudian konfirmasinya bagaimana, adakah candle-candle konfirmasinya, perhatikan area-area koreksi ya dengan 50% dari arah kecenderungan, nanti akan bisa kita dapatkan apakah dia memantul atau tidak. Dari ini mungkin ada yang kurang paham, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, boleh, monggo silahkan. Halo Pak. Ya Bu, monggo Bu, Bu Ninis. Pak, kemarin kan saya coba masuk di yang merah, candle merah yang tebal 2 itu Pak, yang coba turun itu, yang jam 10. Yang malam. Ini jam jam 10 waktu ini. Yang hari Yang ini apa tadi malam? yang nah, yang ini Pak, yang H1 ini ya. Yang frame H1. yang ini. Ya. Terus saya coba pasangnya sell. Ternyata malah naik kan. Saya lupa ditutup. Yang mana ngambilnya? Ngambilnya di mana? Ini yang sebelah kiri Pak. Yang jam 10 jam 11. Jam 10 11. Pagi maaf Pak, pagi. Oh pagi ya. Candle ke berapa? Yang kemarin Pak. Oh yang kemarin, bukan hari ini. Iya, bukan hari ini, kemarin. Yang kemarin, yang jam? Yang jam 10 jam 11. 11 itu yang candle merah 2 itu Pak. Oh, masuk apa? Sell? Iya, masuk sell. Oke, jadi sesudah 2 ini ya, atau di sini? Sebelahnya Pak, sebelah kanan. Oh pas Sebelah kanan hijaunya, lagi. pas hijaunya berarti. Pas di sini. Pasnya iya di tengah di mas 1780 177953 17 7953. Oh ya, oke ya, sekitaran ini ya, Iya, sekitaran ini. 7953 Pak. 53. Saya ngambil saya kira tuh turun lagi Pak, jadi buat nyuri-nyuri dikit lah Pak. Saya ternyata malah naik. Oke, jadi yang jadi alasan apa coba? Yang jadi alasan apa? Rasanya kan masih ini Pak, daerahnya masih support resisten juga kan. Kalau misal mantul kan mantul ke bawah Pak. Oh ikut aja ke bawah gitu Pak. Masuk terus sebelum kena support yang di bawah saya jadi langsung close. Oke. Jadi begini ya, biar nanti ada kehati-hatian lagi di dalam mengambil satu entry ya. Yang paling gampang perhatikan satu area support resisten, kemudian area koreksi. Jika misalkan ini candlenya naik, ya saya hapus dulu. Misalnya candlenya naik sehingga dominan warna hijau. Ini candlenya naik dominan warna hijau. Sekali lagi dilihat struktur di sana, ini naik, kemudian konsolidasi sideways, ya ada koreksi sedikit, kemudian naik lagi. Satu yang harus kita perhatikan karena ini kecenderungannya ke atas, kalau kita mau melawan hati-hati, perhatikan koreksi dan support resistennya. Ya, kalau misalkan di atas ini sudah naik, ya ini sudah naik, kemudian muncul ada penolakan di sana, ada penolakan ini panjang ini, artinya seller sudah mulai muncul. Jangan lupa kecenderungannya buyer ini kita tarik, kita ambil separuh untuk area koreksi. Jadi area koreksi diambil dari yang terdekat di sini. Ya ini ada kecenderungannya buyer segini. Yang dominan, yang terdekat dominan adalah buyer segini. Kita ambil setengahnya untuk koreksi. Sehingga misalnya dia turun, ini diuji di sini. Tidak boleh masuk, jangan masuk di area-area koreksi karena sangat berisiko. Lebih baik menunggu apa? Menunggu ini breakout atau mantul sekalian. Ya. Atau mantul sekalian. Apalagi tadi masuknya di area di sini. Area-area di sini sangat rawan sekali. Perhatikan area koreksi. Di area koreksi ini diuji apakah nanti dia kuat turun atau tidak. Kalau tidak kuat, kemudian mulai naik lagi, maka kecenderungannya akan lebih kuat naik.
Biasanya kalau sudah tren naik kemudian ada koreksi kecil, dia akan jauh lebih kuat lagi. Ya, kalau sudah ada penolakan begini, kemudian mulai ada hijau lagi, ya kita bisa entry di sana. Tapi kalau misalnya ada keraguan karena di sini ada penolakan, ya kita tunggu lagi, boleh. Kita menunggu dulu boleh. Kemudian kalau sudah hijau lagi, terbentuk hijau lagi, bagaimana? Apakah kita akan buy? Ya tetap kita hitung separuh lagi. Kita hitung separuh lagi dari candle hijau dua-duanya. Nah sekarang hijaunya jadi dua, mulai dari sini ke sini, ini hijau semua. Ini hijau semua. Kemudian kita coba untuk warna hijau. Nah kita ambil separuhnya untuk area retracement atau area koreksi. Kita ambil area retracement atau koreksi. Jika nanti misalnya ternyata di area koreksi ini lebih hati-hati, jangan masuk di area koreksi. Lebih baik menunggu apakah dia breakout atau mantul. Kalau breakout bagaimana? Apakah kita bisa ikut sell? Boleh, silakan saja di sini. Misalkan di sini kita ambil posisi sell ya di hijau ini, di yang hijau ini kita ambil posisi sell ya dengan tetap memperhatikan risk manajemennya. Tidak masalah. Oke. Sebenarnya kalau pas di sini tetap kita perhatikan maksimum mengambilnya adalah di arah sini karena sell ngambil dulu yang dekat dulu. Kalau kita profit mungkin sekitar ini dulu, jangan terlalu panjang dulu. Kalau misalkan nanti naik atau kita tidak tahu tiba-tiba naik, maka batas toleransi kita adalah ujung di atas ini. Untuk resikonya di atas ini atau dinaikkan sedikit, jangan pas di ujung resisten. Saya lebih suka di atasnya. Oke, saya coba hapus di sini, terus ya saya coba di sini untuk area SL-nya selalu dibatasi untuk melindungi modal besar kita. Kira-kira dari sini ke sana berapa? Ya masih masuk akal. Kemudian profit kita, kenapa kok ngambil profit kecil? Ya karena yang kita gunakan trading jangka pendek, tidak trading jangka panjang. Kemudian pembatasan risiko ini hanya untuk melindungi modal besar kita, tetap memberikan ruangan untuk bergerak dan bisa kembali lagi. Kalaupun misalkan naik panjang, ya kita bisa close juga di tengah, tidak perlu menunggu sampai kejemput. Stop loss kita bisa close di awal. Contoh misalkan nanti kalau berbalik akan kelihatan. Nah berarti kita di sini misalkan sell kena jemput, kita rugi kita di sini. Ya, kita rugi kita di sini kalau kita menunggu terjemput. Tetapi kembali lagi ketika ternyata yang terbentuk candle merah ini ditutup di sini, kemudian kita masuk sell ternyata tidak turun malah naik. Maka mindset kita harus kita rubah. Ada apa? Kenapa tiba-tiba jadi warna hijau? Sekali lagi ketika tiba-tiba berubah warna, apalagi sudah dua candle, maka logika yang sering kita berikan ya ini adalah akan lanjut lagi. Maka di sini pun tidak perlu sebenarnya kita cut loss atau kita rugikan dulu. Kita bisa menggunakan recovery di sini dengan entry buy mungkin lebih besar sedikit ya, atau misalkan beresiko ya kita close dulu yang sell, kita masuk buy. Nah kalau saya biasanya kalau sellnya ini 0,2 biasa saya naikkan 0,3 atau 0,4 begitu ya. Tapi ini perlu latihan, perlu keahlian. Jadi kalau tanpa latihan nanti juga kesulitan kita. Maka dari itu ketika pas latihan demo, explore seluas-luasnya, gali kemampuan kita menerapkan teknik-teknik itu sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kemahiran dalam menganalisa, dalam recovery. Seperti ini misalkan ketika ini sudah terbentuk candle 2 yang di merah ini tidak ada penolakan di bawah dan tiba-tiba warnanya berubah. Tiba-tiba warna berubah, kita butuh satu konfirmasi candle
maka kemungkinan besar akan lanjut. Sehingga di candle ketiga ini simulasinya kita bisa close yang sell, kita masuk buy dengan lot yang kita naikkan. Ya tentu targetnya sampai di mana? Targetnya minimal menutup atau mengurangi kerugian dari yang ini. Kalau di sini tadi misalkan ditutup rugi di sini 186 pip ya. Yang di bawah tadi 0,2 dikali 186 pip, maka akan ketemu kerugiannya berapa? Kerugiannya 93 ya. Ya, 0,2 ini lot yang kita gunakan, contohnya simulasinya begini. Yang bawah adalah lotnya 0,2 sorry, dikali minusnya 186 pip, maka jadi 37,6 ya. Oke, rugi kita adalah 37,2 minus 37,2. Ini di close di sini, di close-nya di area ini tadi. Ya, di close di area di sini yang sudah kita jadikan sebagai area untuk buyer, untuk buy, karena ini dua sudah muncul dari candle pertama hijau, kemudian dikuatkan candle yang kedua, maka candle selanjutnya kita entry buy 0,3, kita close 0,2. Kemudian close-nya di mana? Ya tentu ketika sudah minimal menutup kerugian. Oke, ketika satu candle ini dapat 407. Yang kedua ini 407 dikali lot kita 0,3. Ya, maka yang kita dapatkan adalah 0,3 dikali 407, 122,1. Ya, sehingga kita tetap masih untung, masih bisa merecover dari profit 122, kemudian dipotong ruginya 37, berakhir masih dengan profit. Nah, ini adalah salah satu simulasi. SL tetap kita terapkan, tetapi ketika sudah menemukan sinyal yang berbalik, maka kita bisa lakukan recovery seperti ini contohnya. Yang sell di close di area candle yang hijau ketiga, kemudian di ketiga ini kita buy dengan lot yang lebih besar dari sebelumnya. Ya, seperti itu Bu Ninis. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan entry-nya. Oke, mungkin kalau sudah memahami, nanti coba dipraktekkan, coba nanti diterapkan di dalam latihan kita, sehingga bisa selalu menyelesaikan meskipun marketnya berbalik, tetap berakhir dengan profit atau minimal bisa menekan kerugian sekecil mungkin, dan tentu akan menjauhkan dari margin call atau kebangkrutan. Boleh nanya Pak? Ya, silakan. Selama ini kan saya pakainya 0,01 Pak. Kemarin baru coba-coba 0,2. Yang pas yang candle yang saya bilang hijau tadi itu Pak ya, yang saya dapat 112. Terus pas saya bikin yang merah, saya langsung dropnya banyak gitu loh Pak, karena 0,2. Menurut Bapak saya udah boleh pakai 0,2 atau masih 0,01 ya Pak? Tidak apa-apa, belajar lot yang lebih besar pun tidak masalah. Nanti diuji selama latihan itu kira-kira bagaimana nanti akan kita merasakan. Ya, tidak ada salahnya kita mencoba dengan lot macam-macam atau lot lebih besar, boleh-boleh saja. Kalau kita tidak mampu, ternyata susah kita menemukan titik yang aman, titik yang nyaman, resikonya jauh lebih besar, maka turunkan lagi nanti. Begitu caranya Ibu. Tidak masalah, kita mencoba. Namanya mencoba itu harus berani. Kemudian nanti kalau misalkan ada kesulitan, ada kasus, ada kerugian, bagaimana simulasi kita supaya bisa keluar dari kerugian itu. Itu aja intinya. Jadi ada permainan logika yang harus kita hidupkan di sana. Ya, boleh pakai 0,2 boleh, pakai 0,25 boleh, 0,3 pun boleh, tidak masalah. Yang penting jangan terlalu tinggi, jangan di angka 1 ke atas. Mungkin 0, dulu, jangan terlalu banyak. Kalau 0,1, 0,2, 0,3 boleh. Nanti coba aja dulu Bu. Jadi biar kita tahu
karakter 0, sekian ini bagaimana, kemudian lot yang lebih besar itu bagaimana, kita bisa lebih tahu. Oke, Oh, ya. untuk hari ini mungkin cukup dulu Bu ya. Nanti Baik, Pak. bisa dilanjut di kelas berikutnya, atau mungkin bisa dikomunikasikan, didiskusikan di kelas malam, itu mungkin kalau nanti bisa ikut ya. Terima kasih perhatiannya Ibu-ibu Ya, Pak. semuanya. Sampai Terima ketemu kasih, di Pak. pertemuan berikutnya, dan selamat siang. Siang, Pak. Makasih, Pak.